Dikunci sama siapa tadi? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu maupun teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kali ini yang bertemakan edukasi. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya di sini sebagai host atau tuan rumah yang 1 jam ke depan akan menemani hadirin sekalian dalam Zoom meeting kali ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ingrid sebagai moderator. Halo Kak Ingrid. Ya, halo Kak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Desina Putri. Di sini saya sebagai moderator yang menggantikan Karefa Khalifah yang sedang berhalangan hadir dikarenakan kondisi kesehatannya. Dan saya mohon doanya juga untuk Karefa Khalifah agar lekas sembuh. Selain itu, di sini juga saya bersama dengan presenter hebat kami, yaitu Kak Dimas Satriawan Rusdianto dari SMA Negeri 2 Padalarang. Halo Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo Kak Dimas.
Oke. Untuk peraturan dalam webinar kali ini, mohon ketika ada pembicara yang sedang berbicara, partisipan dapat mematikan audio maupun videonya. Tidak perlu berlama-lama lagi, bisa langsung saja kepada pematerian. Halo Kak Kali. Ya, untuk Kak Dimas, boleh langsung saja untuk memaparkan materinya. Oke, hari ini kita akan presentasi mengenai how to learn effectively atau bagaimana cara belajar secara efektif. Yang pertama, cara belajar efektif. Otak kita berpotensi untuk mengumpulkan informasi sebesar 2,5 MB atau setara dengan 3 jam kita tidur. Namun, agar potensi otak dapat digunakan secara efektif, ada beberapa tips belajar yang benar-benar harus diterapkan. Seperti hal-hal berikut. Hal-hal berikut ini dapat kamu coba untuk meningkatkan kemampuan belajar. Yang pertama, spaced repetition atau pengulangan berkala untuk memaksimalkan belajar. Belajar sementara namun sering. Neuroscientist membuktikan bahwa sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron lain yang membuatmu mengingat dan memahami hal ini berarti bahwa belajar secara teratur dengan istirahat untuk tidur di atas. Coba kalian kasih perhatilah belajar 15 menit setiap hari dalam seminggu. Cara belajar seperti itu akan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Yang kedua, temukan gaya belajar. Contohnya belajar bersama dan berdiskusi. Setiap orang mempunyai cara belajar efektif yang berbeda dengan yang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dan metode yang cukup, ada juga yang belajar bersama dengan seperti dalam hidup manusia. Kalian yang kayak gimana? Oke. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup merupakan hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard menunjukkan bahwa mahasiswa yang istirahat dengan cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 30% lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar pada pagi hari. Jadi jangan begadang. Yang keempat, fokus. Jika kamu orang yang suka menunda-nunda ketika akan belajar, seperti contohnya browsing melalui handphone, kamu harus rela untuk mematikan ataupun men-silent semua perangkat elektronik apapun yang dapat mengganggu waktu belajar. Kamu juga dapat pergi ke perpustakaan untuk belajar karena suasananya yang kondusif dan yang kelima, terapkan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah teknik yang seperti menjeda antara waktu belajar dan waktu beristirahat. Contohnya, mengatur timer selama 25 menit untuk waktu belajar. Kemudian ketika timer berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk break atau istirahat agar pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Pemberian jeda tersebut juga dapat memberikan motivasi supaya tidak bosan dan jenuh dalam belajar. Setelah 5 menit beristirahat, set kembali timer selama 25 menit kembali, dan kemudian belajar kembali dan seterusnya sampai selesai. Yang keenam, selesaikan hal sulit terlebih dahulu.
Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya adalah tips. Jika kamu telah menyelesaikan hal yang lebih sulit, perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri pada hari tersebut. Selain itu, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal lain yang relatif lebih mudah. Yang ketujuh, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Terdapat beberapa aktivitas yang terbukti dapat mengembangkan kemampuan otakmu seperti berolahraga, meditasi rutin, ataupun berdiskusi dengan teman-teman. Hal-hal tersebut bertujuan merangsang pembentukan neuron baru di dalam otak. Dapat dikatakan kalau olahraga, meditasi, dan bersosialisasi itu bisa mengembangkan kemampuan melihat dan meningkatkan. Yang kedelapan, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kalian dapat menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif di lingkungan yang lebih kaya akan keragaman secara visual. Buah-buah kelompok mahasiswa teliti untuk mengingat kata-kata secara acak. Satu kelompok belajar dengan berpindah-pindah ruangan kelas, sedangkan satu kelompok lainnya hanya belajar di sebuah ruangan tertentu. Kelompok yang belajar dengan cara berpindah tempat dapat mengingat kata-kata acak tersebut 40% lebih baik dibanding dengan kelompok lainnya yang tidak begitu. Jadi, kamu dapat menerapkan teknik berpindah tempat ini ya agar proses menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu belajar serius namun menyenangkan. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan atau fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat suatu hal. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajar. Jadi boleh menyenangkan tapi serius. Yang ke-10, belajar dengan interval. Untuk dapat mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajarmu dengan berkala atau berinterval. Sebagai contoh, ketika kamu menghafalkan sebuah kosakata di dalam sebuah kamus, belajar paling efektif adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari setelah kamu menghafal kata-kata tersebut itu pertama kali. Kemudian setelah seminggu dan setelah sebulan, hal ini jauh lebih baik dan efektif dibandingkan mengulanginya setiap hari. Tentunya hal ini tergantung pada kebutuhan kalian dalam mempelajari materi tersebut dan waktu yang menuju hari ini. Cara yang ke-11 yaitu 30% membaca dan 70% mengulangi. Jika kamu memiliki waktu 1 jam untuk persiapan presentasi atau pidato, gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajarinya, kemudian 40 menit untuk mempraktekannya. Jadi gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekannya, sedangkan 1/3 dari waktu untuk memahami materi. Yang ke-12, lakukan tes. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan tes yang susah dan lama, hanya instan tes yang mewakili materi pelajaran. Yang terakhir, jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood belajar, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikanmu. Jadi belajarlah tanpa ada paksaan baik dari orang lain maupun suatu hal. Ya, terima kasih kepada Kak Dimas untuk pemaparan materi yang sangat bermanfaatnya. Untuk para partisipan yang ingin menanyakan sesuatu mengenai materi yang tadi disampaikan, boleh diajukan pada kolom chat maupun untuk menyalakan mikrofonnya. Kak Dimas mau nanya dong. Boleh.
Gimana supaya kita niat belajar dan kita selalu fokus dalam HP walaupun kita sudah niat kalau kita tidak akan membuka HP lagi. Untuk Kak Dimas, apa pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Halo Kak Dimas. Oh, bisa diulang pertanyaannya? Untuk Kak Lulu, apa bisa diulang pertanyaannya? Gimana supaya kita niat belajar dan tidak selalu fokus dalam HP walaupun kita sudah niat kalau kita tidak akan membuka HP lagi. Boleh dijawab Kak Dimas pertanyaannya? Bagaimana caranya fokus belajar dan tidak fokus kita sendiri ya. Jadi kalau emang kita udah fokus banget, udah niat banget buat belajar, ya kita pasti belajar. Kalau enggak, silent aja lah HP-nya. Kalau waktu mau belajar, silent aja HP-nya. Bagaimana Kak Lulu, apa pertanyaannya sudah terjawab? Tapi kalau misalnya kita emang udah niat nih, kita ini mau belajar. Udah niat banget kalau kita mau belajar nih. Nah, tapi HP kita itu kayak penggoda gitu. Jadi gimana ya? Gimana supaya kitanya itu tidak gak buka HP walaupun kita udah ngumpulin niat banget. Terima kasih. Boleh Kak Dimas untuk dijawab lagi? Atau mau ditampung terlebih dahulu?
tanya jawabnya sesama ini aja sesama petugas supaya hidup. Oh iya. Jadi moderator juga boleh Ibu menjawab? Boleh. Oh iya. Saya bantu jawab ya untuk pertanyaan Kak Lutfi. Jadi biar kita nggak kegoda sama HP itu kayak gimana sih? Karena HP itu kan ngeganggu banget ya kalau kita mau belajar walaupun udah niat, tetap aja gitu kegoda sama HP. Nah, mungkin langkah pertama yang bisa Kak Lutfi coba adalah untuk menyingkirkan distraksi atau menyingkirkan hal-hal yang bisa ngebuat Kak Lulu konsentrasinya atau fokusnya teralihkan. Nah, HP itu kan salah satu distraksi ya dalam belajar, maka langkah Kak Lulu untuk pertama kali ya adalah menyingkirkan HP sejauh mungkin dari kawasan Kak Lulu belajar agar tidak tergoda untuk memainkan handphone tersebut. Atau Kak Lulu juga bisa untuk mematikan notifikasi pada handphone tersebut. Seperti itu Kak Lulu. Apakah sudah jelas jawabannya Kak Lulu? Ya, sudah cukup. Terima kasih Kak Ingrid. Sama-sama Kak Lulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk kepada para partisipan yang sudah hadir dan menanyakan beberapa pertanyaan. Semoga dapat membantu. Saya kembalikan lagi kepada hostnya yaitu Kali. Boleh Kali? Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini saja dahulu. Untuk link impressionnya boleh diklik di kolom komentar ya. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Selesai mengisi impression, para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan meeting room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.